Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua para sahabat jagat yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur para sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya ditemani sama Ustaz Jahri dan insyaallah malam hari ini kita masih dalam berbelasungkawa ya terkait kejadian gempa bumi yang masih sekarang imbasnya, dampaknya masih ada ya di tempat saudara kita di Pulau Bawean di Tuban ya, Jawa Timur. Semoga sedulur yang ada di sana, umat muslim khususnya, selalu diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Semoga semuanya mendapat hikmah dari apa yang terjadi dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa kejadian berkesinambungan dengan alam-alam yang lain, antara lautan dan juga gunung-gunung yang ada di tanah Jawa mulai menampakkan aktivitasnya ya. Semoga ini kedepannya semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja, dan semoga kita khususnya umat muslim dan semua umat manusia diberikan pemahaman yang bijaksana, pemahaman yang terkait dari alam-alam, isyarat dari alam ini, agar kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih berdamai dengan alam, lebih berdamai dengan manusia, lebih berdamai dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan kali ini insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang pergejolakan alam di dunia dan juga alam-alam yang lain. Semoga malam hari ini kita mendapatkan pelajaran walaupun dari sudut pandang gaib, selagi itu bermanfaat, selagi itu ada sisi positifnya, bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, kita ambil. Tapi kita, walaupun bangsa jin itu berkata benar, kita tidak boleh percaya, harus disaring lagi. Tetap semuanya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mencoba berdialog dengan sosok gaib yang nanti diizinkan hadir lewat wasilah guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Semoga bisa memberikan nambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang Jari udah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sang Yang Nur Cahya Nirwana, pada saya pada itu kepada Tuhan semua. Muatan benda yang tidak ada efek dari media sosial, termasuk dari bangsa sosial, semuanya tidak ada yang masuk sampai lapis-lapis cahaya dari Sang Yang Cahya Nirwana sampai pada sesuatu yang tidak ditentukan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sang Yang Cahya Nirwana, saya minta izin untuk menghadirkan sosok gaib yang bisa menceritakan, yang bisa memberikan wawasan terkait fase-fase saat ini, fase dunia saat ini, bergejolaknya dunia saat ini, bencana yang ada yang bisa memberikan pencerahan, yang bisa memberikan pembelajaran, yang bisa memberikan kabar tentang itu. Saya mohon itu dengan wasilah guru kami Sang Yang Cahya Nirwana, dengan kemurnian yang terjaga dari awal sampai akhir. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memiliki jasa dan semua pagar gaibnya tertutup kembali. Jika jabasa Islam menerima domba
semuanya hancur. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Siapa yang diizinkan hadir kali ini? Kami diturunkan dari atas kayangan. Oh, dari alam kayangan. Oh, subhanallah. Terima kasih atas kesediaan Anda. Saya sangat senang sekali Anda berkenan hadir malam hari ini. Mungkin mohon maaf kalau tata cara kami tidak baik, tidak sopan. Saya mohon maaf sekali lagi. Kalau boleh tahu, Anda dari golongan apa? Dari golongan alam kayangan. Oh, dia dari Yang terdekat dengan Sang Hyang, Sang Yang. yang kalian sebutkan. Oh, Kami adalah Sang Hyang Wisnu, subhanallah. dan yang kalian sebutkan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu adalah yang saat ini kagum-kagumi, yang saat ini kami ikuti. Oh, berarti Anda sama menjadi beliau juga guru kami saat ini. Ya, sama-sama Alhamdulillah. mengabdi kepada beliau. Iya, alhamdulillah. Seluruh alam kayangan dan jagat raya pun mengetahui bangsa-bangsa jin di alam-alam kayangan ataupun di bawah kayangan, yaitu di alam swarga loka. Kami pun banyak yang sudah menjadi pengikutnya. Alhamdulillah, ya Allah. Subhanallah. Boleh bertanya Sang Hyang Wisnu, kalau Anda boleh waktu bertemu dengan guru kami, itu gimana dulu ceritanya Anda bisa bertemu dengan guru kami? Dulu ku berjelajah ke alam dewa-dewi. Oh, Seluruh kerajaan ditaklukkannya. Seluruh raja-raja di alam kayangan pun takluk dengan adanya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Kami ingin mengetahui, ternyata itulah yang ku cari dari terdahulu kala. Kesaktian para dewa, para raja-raja terdahulu pun tidak ada yang menandinginya. Kami adalah yang memimpin, yang dijuluki Sang Hyang Wisnu. Itu mereka pun banyak yang mengabdi kepadaku, tapi saat ini sudah beralih kepadanya. alhamdulillah. Karena persatuan itulah
Kami terkagum-kagum dan merapat dan ingin menjadi pengikut beliau Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Subhanallah. Sudah dikenal di alam Marcapada, di alam jagat raya, yang saat ini sudah waktunya beliau diberikan tugas, dan kami pun pengikut-pengikutnya Sang Hyang di alam warga loka ataupun di alam nirwana, alam kahyangan pun ikut mengemban tugas untuk mendukung, untuk menjadi pengikutnya yang setia sampai terjadinya kehancuran seluruh jagat raya. Karena saat inilah, di akhir zaman inilah beliau yang menjadi panutanku para sang hyang. Saat ini sudah mulai dibuktikan sedikit demi sedikit di muka bumi. Iya. Memang saat ini mungkin Sang Hyang Wisnu mengetahui saat ini bencana banyak sekali terjadi. Ya, terjadinya perang gaib antara murid-muridku, antara pengikutku yang melaporkan kepadaku di atasan. Kenapa terjadi di tanah Jawa? Karena itulah peradaban yang tertua. Nanti sudah dimunculkan dan melaporkan dari Sang Hyang Adinata. Noto semua ditata, semuanya. Mereka saat ini memberontak, tidak menerima dengan terjadinya tugas yang diberikan oleh pengikut Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Ada pemberontak. Pemberontakan itu adalah musuh-musuh kami. Dari murid-murid kami pun sudah melaporkannya. Di bawah gunung, di bawah samudra, semuanya memberontak agar terjadinya pembaharuan. Contohnya muridku yang kuberi petunjuk adalah Aji Saka, yang tinggal saat ini terjadinya guncangan. Aji Saka muridnya? Ya, Panjenengan? Aji Saka yang sebagian kuanggap sebagai murid, yang kutuntun, yang kupadu. Kami semuanya itu bergerak dengan atas perintah dari Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Kenapa terjadi guncangan di bumi itu yang Aji Saka tata, yang Aji Saka saat itu tinggal di pijaknya, dan beliau mendirikan kerajaan. Raja tertua di tanah Jawa, asal usulnya Jawa,
yang tertulis, yang tertera, Nata Dota Sawaloda pada Jaya. Nanti akan terjadi susunan-susunan, himpunan-himpunan yang dihancurkan waktu terdahulu pun nanti akan terjadi kembali. Karena raja terdahulu tidak terima mereka itu adalah golongannya bangsa iblis, siluman yang sudah terdahulu dikalahkan oleh Aji Saka. Saat ini tidak terima. Mereka diam di bawah samudra, di bawah samudra selatan. Mereka saat ini mulai menonjolkan kekuasaannya, ingin memberontak kembali, ingin menghancurkan yang ditata, yaitu tulisan Nata Sawala pada Jayanya. Semuanya tidak. Anasaraka itu adalah yang jadi patokan mereka agar mereka tidak terjadi kejayaan di tanah Jawa. Ya, karena waktu dan saatnya tiba di zaman ini. Zaman penataan. Zamannya yang terdahulu kejayaan itu akan timbul kembali. Kembalinya sang penguasa di tanah Jawa. Aji Saka akan muncul untuk menerima perintah dari beliau Sang Hyang Nur yang saat ini sudah berkunjung, sudah dilakukan, perintah itu sudah diterapkan. Mereka tidak terima di bawah samudra. Maka mereka mengerahkan pasukan dari golongan bangsa siluman buaya putih yang ada di bawah samudra, yang di kedalaman, yang saat ini mereka muncul menimbulkan guncangan yang sangat dahsyat, mengganggu bangsa manusia. Banyak pemukiman yang hancur. Banyak terjadi luapan air. Itu akibat pasukan mereka yang ingin menunjukkan dan menantang Aji Saka muncul kembali. Sakanya, ya, kekuatannya Jawa. Berarti kerajaan yang ada di daerah pantai selatan siluman buaya putih ini yang tidak mau menerima perintah dari Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Tidak mau. Dia menentang perintah itu yang sudah diturunkan kepada sang penguasa tanah Jawa yang menata melalui tulisan awal yang tertulis di awalnya tulisan di tanah Jawa. Itu Aji Saka yang mempunyai peran. Sokonya tanah Jawa. Mereka ingin menghancurkan, ingin menguasai kembali. Mereka tidak tahu bahwa Aji Saka sudah ada di
bawah perintahnya Sang Hyang Wisnu adalah kami yang merintah, yang menunjukkan, mencari keilmuan yang tiada henti. Kepada beliaulah yang mempunyai, yang menduga, sudah jelas beliaulah yang patut menjadi Maha Guru. Subhanallah. Maha Guru terdahulu itu adalah sebenarnya jati diri yang ditunjukkan sejatining Sang Hyang Cahyaning Nirwana. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah tetesannya kepada Maha Guru yang telah kuperintah beliau berguru kepadanya, karena kami di bawah perintah dari Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana semuanya. Allahu Akbar ya. Subhanallah. Para raja, para Sang Hyang, semuanya menaati dan patuh menjadi pengikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tetap mereka yang menentang di bawah gunung yang mendirikan rantai-rantai goib dari gunung ke gunung sampai ke bawah lautan samudra. Mereka menentang menjadi pengikut para dajjal. Mereka adalah siluman-siluman yang bertanduk. Mereka sudah sebagian menjelma sebagai iblis yang handal untuk memerangi tataan di tanah Jawa, untuk memerangi kejayaan yang akan terjadi di tanah Jawa. Setiap getarannya akan muncul. Semakin mereka menghancurkan, semakin muncullah peradaban baru. Lihat di setiap dataran ataupun lautan, nanti akan muncullah peradaban baru terjadi. Bahkan kerajaan-kerajaan yang digoibkan, yang disenyapkan, yang tidak saat ini diperlihatkan, akan muncul kembali. Subhanallah. Karena itu sudah menjadi perintah dari raja di raja, dari sang penguasa. Mereka menyemburkan cahaya demi cahaya kepada kami Sang Hyang yang ada di alam marcapada, di alam swarga loka, bahkan di alam kahyangan, sudah mengetahui cahaya itu sebagai perintah, ditandai masuknya cahaya itu kepada kami semua yang akan taat dan patuh dengan perintah. Subhanallah ya, semoga kita semua selalu setia di dalam barisan beliau. Kami sangat bangga sekali memiliki guru sama seperti Sang Hyang Wisnu. Semoga saya dan semuanya diberikan keistiqomahan di jalan beliau, kesetiaan sampai akhir hayat kami. Karena seperti yang beliau sampaikan, Anda juga menyaksikan banyak sekali pengkhianat-pengkhianat, termasuk dari golongan bangsa siluman yang tidak mau menerima perintah langsung dari beliau.
Allah Akbar, ya, ya. Mereka di bawah perintahku. Ya, subhanallah. Tetap mereka ingin mendapatkan dawuh perintah dariku, para sang hyang dan raja-raja, bahkan sampai raja tertua di tanah Jawa. Mereka adalah himpunan yang di bawah perintahku, dan aku pun sendiri untuk menunggu perintah kembali. Semuanya ada tataannya, ada susunannya untuk menjalankan tugas masing-masing. Peradaban ini akan dimulai. Setiap kejadian itu pasti ada hikmah di balik semuanya. Karena itu sudah suratan takdir kepada sang penguasa yang mendapatkan perintahnya, cahaya demi cahaya yang akan menerangi, yang akan menghancurkan kegelapan di Marcapada, di bumi, di bawah lautan. Mereka terusik ingin menghancurkannya, tidak terima dengan tatanan di tanah Jawa yang akan dijadikan miswarnya dunia, yang akan dikenal seluruh jagat raya. Tapi mau tidak mau, itu akan terjadi sesuai dengan perintah. Kami pun memerintah kepada Aji Saka untuk meredam mereka agar tidak lebih dahsyat lagi kehancuran di muka bumi, karena pasukan-pasukan mereka yang ingin memberontak, ingin menghancurkan, ingin menggagalkan. Itulah raja yang memakan tubuh manusia. Oh, siapa saya lupa nama raja yang dulu memakan tubuh manusia? Dewata Cangkar. Dialah yang sudah dipersembahkan, bahkan tubuh Aji Saka pun mempersilahkan untuk dimakan. Tapi ya, suatu muridku yang sudah kuarahkan, yang tingkatan kesabaran dan keteguhan jiwanya, yang sudah menyatu belajar dari kematiannya, dia berhasil untuk menjerumuskannya ke bawah lautan. Oh, mungkin yang saat ini memberontak, yang tidak mau tunduk kepada perintah itu adalah anak buahnya Dewata Cangkar itu. Raja apa Prabu? Semua pun mengetahui, bahkan manusia yang nyata pun mengakuinya. Ya, Itu semua kesaktian yang telah didapat dari Maha Guru. Semuanya adalah keilmuan yang tingkat tinggi, lebih tinggi daripada keilmuan yang kudapat. Subhanallah. Saya sangat terharu sekali. Sang Hyang Wisnu ternyata adalah sebagai gurunya yang Prabu Aji Saka. Kalau yang Prabu Aji Saka saat ini sedang bertugas. Saat inilah tugas
tugasnya tiba, menimbulkan suatu guncangan yang dahsyat. Yang ditolak oleh pasukan siluman Ya, itu ya? itu mereka yang menolak. Astagfirullah. Tapi beliau yang menerima dengan lapang dada. Karena itu semua sebagian perintah dariku. Karena waktu dan saatnya tiba, timbulnya sedikit demi sedikit pembaharuan yang akan dikenal di seluruh jagat raya. Berarti mereka juga mengetahui kedepannya dan sosok Sang Hyang Nurjayanawana akan memperbaharui semua tatanan dunia ini. Juga pasukan iblis juga mengetahui itu semua. Mereka mendapat bocoran dari hasil peperangan itu. Pasukan Haji Saka yang mengakui kesalahan itu karena dahsyatnya serangan mereka menimbulkan kehancuran di tanah Jawa. Kami mohon maaf, Sang Hyang Wisnu. Kami murid Sang Hyang Nurjayanawana. Mungkin Sang Hyang Wisnu mengetahui perjalanan kami. Sudah memang ada yang belum kami selesaikan di daerah Laut Selatan. Kami sudah sampai ke puncak gunung yang salah satu menjadi gerbang gaib. Saat ini Itu sangat penting dijalankan. iya, insya Allah. Karena menata di tanah Jawa ini semuanya mempunyai pintu-pintu gerbang. Di setiap pintu gerbang goib itu harus ada yang dititipkan sebagai paku bumi. Selain dari pasukannya Haji Saka, ya, wasilah dari cahaya itulah mereka akan kuat menerpa serangan-serangan dari bawah bumi yang memberontak, yang ingin berusaha menghancurkan. Walaupun dari kehancuran itu ada hikmah dengan peradaban baru. Iya. Tapi manusia yang tidak bersalah, manusia yang tidak berdosa akan kena efeknya. Iya, semuanya menjadi kena imbasnya. Semuanya, bahkan seakan terjadi peperangan yang dahsyat antara naga sosok Jakalinglung itu pun yang akan diperintah oleh Haji Saka untuk memerangi mereka. Dan waktu itu sudah berhasil. Tapi ternyata itu adalah kebohongan. Belum tuntas peperangannya. Jakalinglung itu yang mengemban tugas dari Haji Saka itu semua belum tuntas untuk memerangi. Dan saat ini tiba saatnya mereka memberontak kembali. Tugas-tugas itu akan terjadi pertempuran hebat, pertempuran yang sangat dahsyat, yang akan ngepek kepada manusia di bumi.
Apakah Jaka Linglung itu sosoknya ular? Ya, itu naga. Oh, naga. Yang mengemban tugas dari Aji Saka. Ya itulah. Maka Aji Saka mengerahkan pasukannya untuk menyaka, untuk menyongsong, menyangga tanah Jawa. Karena kami pun melalui perintah dari Allah. Perintah itu turun demi tahap-tahap berikut. Karena para sang hyang memerintah kepada yang di bumi, raja-raja yang saat ini ingin disempurnakan. Bahkan disempurnakan bukan hanya rajanya saja, tapi kerajaannya pun akan disempurnakan dan akan timbul dengan sendirinya, yaitu adalah peradaban baru. Oh, subhanallah. Allahu Akbar. Ya berarti Jaka Linglung ini satu perjuangan dengan kami untuk melawan pasukan-pasukan dari bangsa Maka Siluman. mereka tidak bisa untuk dimuslimkan. Iya, berarti begitu. Karena memban tugas yang sangat berat. Iya, Allah. Mereka itulah yang ditugaskan oleh raja tertua di Nusantara. Kalau saat ini di mana beliau keberadaannya? Jaka Linglung ini, ular naga ini. Ada di Gunung Merapi. Gunung Merapi. Ya, mereka akan menyemburkan hawa panas yang sangat dahsyat. Untuk itulah nanti akan terjadi guncangan dan akan terjadi letusan. Karena mereka pun tetap harus mengeluarkan kesaktiannya melalui gunung itu untuk tembus ke dasar lautan. Maka dari itu bersiaplah manusia yang ada di tanah Jawa. Bersiaplah berlindung. Mencari perlindungan itu hanya kepada bukan ke Maha Guru, bukan kepada para dewa, bukan kepada para sang hyang, bukan kepada, itu adalah puncaknya ilmu yang memegang, yang saat ini dikenal oleh para sang hyang yang mempunyai cahaya nurnya Muhammad. Gelar sang hyang nur itu ada di seluruh alam semesta. Subhanallah. Terima kasih wajangannya Sang Hyang Wisnu. Jika diizinkan, suatu saat kami akan bertempur bersama Jaka Linglung atau naga yang ikut melawan pemberontakan yang tidak mau menerima perintah dari Sang Hyang Nurjaya di Laut Selatan, di Gunung Merapi. Ini tanda semua agama pun mengakuinya. Dari peradaban-peradaban terdahulu, dari agama Buddha, Hindu, dan lainnya pun akan mengikutinya ajaran baru. Ajaran yang satu itulah yang dibawa oleh beliau. Karena itu sudah jelas kebenarannya.
diakui oleh para sang hyang, para dewa, para sang maha. Oh, subhanallah. Ya, terima kasih atas nasihat dan pesannya. Semoga kami semuanya, termasuk yang semua yang menjadi pengikut Sang Hyang Nurjaya Nirwana, diberikan istiqomahan dan kesetiaan sampai akhir hayat kami. Sang Hyang Wisnu, saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak menyangka panjenengan yang hadir di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau kami tidak sopan dan ada banyak kekurangan dari kami. Kami sebagai Sang Hyang Wisnu hanya mengemban tugas sebagai petunjuk Terima kasih. dan sebagai arahan, Iya. mengarahkan dan menunjukkan bahwa itulah suatu kebenaran. Iya, subhanallah. Dari dahulu pun itu tugasku, Iya. bukan ku merasa sakti, bukan ku merasa paling mempunyai keilmuan. Semua terkumpul satu cahaya itu yang menunjukkan kebenaran. Ah, subhanallah. Iya. Terima kasih atas petunjuknya Sang Hyang Wisnu. Mohon doa restunya untuk kami semua, umat manusia yang saat ini bersama kami lewat bimbingan guru kami Sang Hyang Nurjaya Nirwana, agar kami diberikan kekuatan. Mungkin ada pesan lagi untuk kami atau petunjuk untuk kami selanjutnya Sang Hyang Wisnu. Hanya itu. Oh ya, terima kasih. Jika kalian mengingat dan berusaha untuk menuntaskan perintah, Insyaallah. dan perintah itu adalah nanti akan menimbulkan cahaya yang akan menembus kegelapan dunia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu isyarat dan petunjuk dariku, Terima kasih sekali lagi Sang Hyang. bukan kepada kalian saja. Kami menuntun dan menunjukkan kepada raja-raja yang terdahulu. Oh, subhanallah. Bahkan mereka memohon kepadaku untuk masuk ke dalam jasad manusia, yaitulah lahirnya ruh-ruh mereka di dalam jasad manusia Subhanallah. Allahu Akbar. untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, Sang Hyang Wisnu, terima kasih. Insyaallah kami akan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas ini. Terima kasih atas ujangannya dan doa. Mohon doa restunya Sang Hyang Wisnu kepada kami semua. Ya, Kami unjuk pamit. ya, terima kasih sekali lagi Sang Hyang Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Allah Akbar. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengira ada kisah, atau saya dulu waktu kecil itu dongeng terkait kerajaan Cisaka dan juga siapa yang memakan daging manusia, Dewa Sengkarya. Itu saya kira hanya sebuah dongeng saja, tapi tadi
Gaib tadi bercerita tentang kejadian, rentetan kejadian kisah tentang Haji Saka, ternyata yang datang malah gurunya Haji Saka. Walau alam bisa, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Hikmah-hikmah dan garis besar yang tadi dibicarakan, pesan oleh beliau, yaitu tentang lahirnya peradaban baru untuk umat manusia. Nah, ini ada hubungannya dengan umur umat muslim yang 100 tahun. Saat ini memang sudah genap 100 tahun. Setelah itu akan ada mujaddid atau pembaru. Ini seolah-olah nyambung, tapi tetap kebenaran kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi wawasan, dan wawasan itu mendapatkan hikmah, dan hikmah yang baik yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin terus perjalanan kami, insyaallah perjalanan kami akan lebih seru lagi dan semoga terhibur. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.